Oke, kita awali dari materinya kita file dan folder. Mungkin yang kemarin yang mengajar Pak Made ya. Ya. Jadi untuk mengelola file dan folder kita pastinya kalau di komputer itu kita membuka yang namanya File Explorer. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian umumnya ada di PC sini. Kalian harus menentukan dulu mau diletakkan di mana folder dan filenya nanti. Nah, kalau saya jelaskan di sini, kalau saya tampilkan seperti ini, itu ada C, D, kemudian W. Nah, orang sering menyebutkan biasanya namanya ya, new volume D, local disk C. Ya, itu sebenarnya ini namanya adalah drive. Nah, jadi istilahnya yang betul adalah drive C atau drive D. Nah, paling aman kalau membuat folder dan file itu diletakkan di drive D. Pokoknya jangan di C, karena C ini tempatnya sistem. Jadi pada saat komputer kalian ngehang, rusak, dan membutuhkan install ulang, ya sama seperti smartphone, itu yang terformat adalah yang C. Yang D datanya akan aman. Oke, kita masuk ke drive D. Nah, kemudian kita tentukan dulu, semisal ada kasus seperti ini. Kalian akan disuruh membuat satu folder, dua subfolder, dan di salah satu subfolder harus ada filenya. Nah, caranya gimana? Kita membuat folder dulu. Untuk membuat folder gimana caranya? Ya, di tempat kosong seperti ini kan sudah di drive D ya. Kita klik kanan di sembarang tempat, klik kanan ya. Kemudian kalau membuat baru berarti new. Nah, di sini ada folder. Kemudian kalau tampilannya seperti ini, pastinya kita disuruh membuat nama. Di sini saya namakan tugas saja. Kemudian setelah mengetik tekan enter. Ini namanya folder. Nah, sekarang kita buat subfolder. Berarti ada di dalam folder. Caranya kalau ini klik satu kali apa dua kali? Nah, dua kali. Dua kalinya yang cepat ya. Kalau tidak cepat, yang terjadi adalah dia akan rename atau mengganti nama. Jadi harus klik dua kali. Nah, setelah tampil seperti ini, ya kita membuat folder lagi, yaitu subfoldernya. Caranya gimana tadi? Nah, klik kanan, kemudian new folder lagi. Semisal ini nama mata pelajaran informatika. Tadi kan kasusnya disuruh membuat dua ya. Berarti kita buat lagi. Nah, di sini semisal IPA. Habis ganti nama jangan lupa tekan enter. Nah, ini sudah dua subfolder. Nah, jadi nanti pertanyaannya mungkin seperti ini ya. Ini subfolder, kalau yang ini adalah folder. Nah, sekarang kita disuruh membuat filenya di dalam, semisal di dalam subfolder informatika. Nah, kita klik dua kali. Di sini kan masih kosong ya. Masih kosong. Kalau cara yang cepat itu bisa diklik kanan di sembarang tempat. Kemudian membuat baru tadi new. Nah, kalau file bukan lagi folder ya, tapi dicari salah satu di sini. Semisal saya membuat Microsoft Word filenya ini. Lupa kenapa ini dinamakan file? Ya, karena belakangnya ada tipe filenya. Nah, diawali dengan titik .x. Ini filenya Microsoft Word. Kemudian saya buat lagi yang punyanya PowerPoint. Nah, sama belakangnya adalah .pptx. Kemudian saya buat lagi yaitu Excel. Nah, tampilannya seperti ini. Ini file apa folder tadi? Nah, ini file. Kalau cara biasanya, kalau yang normalnya adalah kita membuat dokumennya dulu. Nah, kita membuat dokumennya dulu. Misal di sini kita membuat dokumen. Ya, saya ngetik dulu membuat dokumen. Nah, kemudian disimpan. Kalau simpan pasti ada di menu file, kemudian save as. Kita browse, kita cari di mana letaknya tadi. Nah, letaknya tadi di drive apa? Di D, ya, drive D. Kemudian folder tugas, subfoldernya informatika. Nah, misal namanya ini, oke, kita simpan. Kira-kira muncul atau tidak di folder kita tadi? Ya, muncul di sini. Oke, saya lanjutkan. Sekarang saya akan menggandakan atau mengcopy foldernya. Caranya gimana? Apakah diklik di sembarang tempat lagi? Nah, semisal ingin mengcopy folder subfolder IPA, berarti klik kanannya di IPA-nya, di folder IPA-nya.
kemudian copy. Nah, kalau copy pasangannya apa? Paste. Kita semisal letakkan di dalam subfolder informatika. Kita klik kanannya baru di sembarang tempat, kemudian paste. Nah, di sini akan ada folder IPA. Nah, kalau IPA-nya foldernya seperti ini berarti dia subfolder dari folder informatika. Oke, kemudian kita balik lagi, kita hapus. Cara menghapusnya, menghapus folder sama seperti copy ya. Kita klik kanan dulu di foldernya mau dihapus, ya. Kemudian apa kalau hapus? Delete. Ya, kita hapus. Kalau di keyboard kalian itu ada tombol namanya delete. Itu bisa kamu klik satu kali saja, kemudian diketik delete. Nah, itu sudah menghapus. Kemudian lagi saya akan mengganti nama dari IPA ini menjadi IPS. Caranya? Ya, klik kanannya di IPA-nya yang mau diganti nama. Kemudian ini kita ganti IPS. Jangan lupa tekan enter. Nah, kemudian lagi ada yang hampir sama fungsinya dengan copy, yaitu namanya cut. Misal IPS ini mau saya cut. Klik kanannya di IPS, kemudian cut. Kira-kira perbedaannya copy sama cut apa? Nah, kita coba saja ya. Di informatika kita pindahkan. Kalau copy tadi pasangannya apa? Kalau mau meletakkan paste. Ini juga sama, cut juga paste. Saya paste di sini. Sama ya seperti copy ya. Nah, kita lihat di subfoldernya di folder tugas. Ada nggak? Nah, bedanya cut sama copy di situ. Kalau cut dia seperti copy paste tapi filenya akan hilang, subfoldernya akan hilang. Oke, saya kembalikan lagi. Jadi lebih aman menggunakan copy atau cut? Copy ya, copy dulu setelah itu dihapus. Oke, untuk tambahan untuk melihat kapasitas dari foldernya. Ya, biasanya kan kapasitas di smartphone ada ya. Kalau di sini di komputer caranya klik kanan. Kemudian yang mana? Melihat kapasitas. Yang bawah sendiri ya, properties. Nah, di sini ada kapasitasnya berapa. Kalau seperti ini kecil apa besar? Kecil ya. Oke, file folder ada pertanyaan? Nah, nanti kalau kalian belajar tentang ini, itu kalian akan insya Allah bisa mengerjakan soal-soal TAS-nya. Oke, kita lanjut ya. Kita belajar search engine. Kalau search engine berarti kita harus membuka aplikasi apa? Kalau saya bilang aplikasi berarti Google Chrome. Nah, kita buka Google Chrome-nya. Nah, kalau tampil seperti ini berarti kita harus memilih profilnya dulu. Misal saya menggunakan punyanya Belajar ID. Nah, search engine-nya ada di sini ya, duanya ini. Kemarin contohnya kan kita mengetikkan COVID-19. Kita akan mencari COVID-19. Nah, di sini ada berapa hasil pencariannya? 10 miliar ya. 10 miliar. Kalau kalian mencari akan ada 10 miliar. Ya, nanti informasinya ada 10 miliar. Kesulitan nggak kira-kira? Kesulitan. Kemarin triknya adalah diberi tanda petik. Kita enter untuk mencari, bisa langsung enter saja. Tinggal berapa ini? 4 miliar. Pak, masih kesulitan Pak, saya hanya membutuhkan pengertiannya COVID-19. Berarti ditambah lagi kata-katanya. Apa itu COVID-19? Kita enter. Hasil pencariannya tinggal 30.000. Nah, ini kalau kalian cari tugas-tugas lebih enak ya, karena hasilnya hanya sedikit. Dan pencarian yang di atas-atas ini itu pasti dia lebih valid atau terpercaya. Pak, saya mau carinya PDF-nya. Berarti petiknya kita hilangkan. Kemudian cirinya file tadi ada titiknya ya. Titik PDF. Nah, nanti yang keluar adalah bentuk file PDF. Ini kalau diklik kamu akan download PDF-nya. Pak, saya mau modelnya PowerPoint. Berarti kalau PowerPoint tadi PPT, PPTX boleh atau PPT.
ya. Atau lebih tepatnya lagi, kalau kita cari file, berarti kita tambahkan istilahnya file type pptx. Nah, dia akan bentuknya ppt. Lupa ini kenapa muncul PDF? Karena biasanya PowerPoint itu juga bisa disimpan dalam bentuk PDF. Nah, ini ppt semua yang keluar. Nah, search engine mungkin hanya seperti itu. Tambahannya adalah seperti ini. Ada tampilan seperti ini. Apakah saya sudah sign in apa belum? Sudah, ya. Nah, ini buktinya ada sign out-nya. Berarti saya sudah sign in. Itu untuk search engine. Oke, kita lanjut lagi ke Surel. Ya, kalau Surel berarti kita masuk aplikasinya Google yang Gmail. Bisa lewat sini atau titik 9 ini. Kita klik yang Gmail. Apakah harus sign in dulu kalau ingin membuka Gmail? Ya, harus sign in dulu. Oke, untuk menulis pesan kemarin menunya yang mana? Compose atau istilahnya tulis pesan. Ini kalau kita klik, nah jadinya seperti ini. Ini diisi apa? To-nya? Nah, email yang akan dituju. Kemudian subjeknya ini adalah judul apa yang mau kamu kirim. Di sini adalah pesan yang akan dikirim. Apakah bisa kita mengirim file juga? Gambar bisa? Bisa ya. Semuanya di attach file. Kita bisa ngasih link, emoticon, Google Drive, gambarnya juga. Kalau sudah diisi semua lengkap, jangan lupa tekan send. Setelah kita mengirim, misal ada teman kita mengirim email ke kita, masuknya kemana? Masuknya kemana? Masuknya ke inbox. Jadi inbox ini adalah isinya adalah email-email yang terkirim ke kalian. Kalau di saya banyak email tentang Google Classroom. Jadi kalian kalau mengumpulkan tugas atau memberikan komen akan masuk di inbox. Nah, ini untuk melihat email yang terkirim. Sekarang untuk melihat email kamu tadi kan sudah mengirim ke temanmu. Sekarang email yang kamu kirim tadi masuknya di mana? Di send ya. Kalau ini kan kiriman. Kirimannya apa bisa dilihat di inbox. Tapi kalau send, ini kamu habis ngirim email apa? Dia masuknya ke sini. Ya, masuknya di send. Ini saya tidak ada emailnya karena saya tidak pernah mengirim email menggunakan email ini. Apakah email itu bisa di forward? Bisa nggak kira-kira di forward seperti WA? Nah, kita coba ya, kita buka satu pesan. Nah, kita coba more. Bisa nggak di forward? Dibalas atau di reply? Nah, bisa. Jadi hampir sama seperti WhatsApp. Nah, sekarang tadi saya kan ingin mengirim pesan, tapi tidak saya klik send, terus saya silang. Kira-kira masuknya di mana? Ah, masuknya di draft. Ya, ini adalah email-email yang tidak jadi dikirim. Ya, Surel kira-kira seputar itu saja. Ya, semisal ada pesan penting, itu kita bisa memberikan bintang. Seperti di WA kan bisa ya di bintang ya. Misal ini penting, ini bintangnya kita klik. Nah, kira-kira masuknya ke menu mana? Ah, start ini ya. Nanti akan masuk ke sini. Surel seputar itu saja ya. Oke, kemudian lanjut lagi. Saya hanya mereview saja ya. Jadi pertanyaannya nanti di terakhir saja. Kemudian materi berikutnya apa? Google Docs. Atau ini biasanya nanti di pertanyaan adalah biasanya perangkat lunak pengolah kata. Nah, kalau pengolah kata antara Google Docs atau Microsoft Word. Nah, saya coba klik. Nah, kita review yang kemarin. Nah, ada tampilannya seperti ini. Misal saya akan mengetik. Saya perbesar dulu. Nah, ini nanti tool-toolnya yang perlu kalian hafalkan ya, kalian perlu pelajari. Semisal saya mau ganti huruf, adanya di tool namanya font. Nah, ini ada namanya. Kita coba ganti fontnya. Kemudian saya ingin memperbesar seperti tugas kemarin yang dijadikan 15. Mengubahnya di tool font size.
Nah, ini biasanya kalau kalian paham bahasa Inggris itu mudah. Apakah huruf ini sudah tebal atau belum? Belum, berarti masuk tool yang namanya bold. Kita bold jadi tebal. Dimiringkan berarti pakai italic. Digaris bawahi berarti pakai underline. Diwarnai bisa nggak? Nah, masuk toolnya adalah text color. Semisal warna merah. Di stabilo. Nah, stabilo itu istilahnya kalau di sini di highlight. Itu bisa kita highlightnya semisal warnanya kuning. Nah, nanti dia tampilan seperti ini. Pak, saya mau menghilangkan highlightnya, berarti tinggal di yang ini ya, none. None itu menghilangkan. Kemudian kata ini rata kanan atau rata kiri? Kiri. Kiri. Kita lihat di sini. Di toolnya yaitu align. Nah, di sini ada 4. Kalau left itu berarti rata kiri. Kalau center? Oke, kita coba. Nah, dia rata tengah. Kalau rata kanan berarti right. Kalau rata kanan kiri, istilahnya adalah justify. Itu rata kanan kiri. Rata kanan kiri itu sini mesti datar. Tapi kalau rata kiri itu pasti ada tidak bisa rata yang sangat rata ya di kanannya. Ngasih nomor itu bisa diberi di number list. Nah, misal kata duanya adalah mengetik juga, dia otomatis ya. Copy paste bisa nggak di sini? Bisa, jangan lupa di blok dulu. Kemudian di klik kanan, cari copy, kemudian di paste seperti biasanya. Menghapus bisa? Nah, ini kemarin banyak pertanyaan tentang menghapus ya. Menghapus gambar atau kata-kata itu tinggal dipilih yang mau dihapus, kemudian tekan delete di keyboardnya kalian. Nah, itu juga bisa menghapus. Oke, kita masuk ke menu. Atau sebelumnya kita ini dulu. Pak, saya tadi di nomor 3 ada mengetik. Nah, berarti kalian salah melakukan proses. Itu bisa dikembalikan atau tidak? Ya, di sini ada tool namanya undo. Atau ada pakai keyboardnya yaitu Ctrl Z. Kalau tekan Ctrl Z berarti kontrolnya ditekan terus, kemudian baru tekan huruf Z. Biasanya ada yang barengan, Ctrl sama Z ditekan barengan. Nah, itu biasanya akan ada banyak kesalahannya ya. Jadi paling aman kontrolnya ditekan terus, kemudian baru Z. Sama seperti copy paste juga. Saya undo dulu coba. Nah, kembali lagi. Jadi kalau melakukan kesalahan tidak usah bingung ya, bisa di undo. Kita masuk ke menu. Menunya yang paling penting adalah insert, format, sama file. Kalau insert bahasa Indonesianya apa? Insert itu memasukkan ya. Jadi kalau ada pertanyaan untuk memasukkan pasti adanya di menu insert. Nah, kita coba insert, ada apa saja? Di situ ada insert gambar, tabel. Nah, kita bisa bikin tabel di sini. Nah, tampilan seperti ini bisa jadi tabel. Apapun ya bisa dimasukkan di sini. Mau emoji, mau chart, atau kalian mau gambar, itu juga bisa pakai drawing. Pak, kalau format apa isinya? Format itu seperti align tadi ya. Seperti ini, kita lihat isinya apa saja. Nah, ini tadi kan menebalkan, memiringkan. Nah, tool-tool ini adanya di menu format. Nah, ini left, center, right, justified ada di sini. Membuat kolom, ya membuat nomor ada di sini semua. Kemudian kemarin ada tool saktinya ada di mana? Ingin memasukkan gambar kemarin? Daripada insert. Nah, di bawah namanya apa ini? Explore. Bahasa Indonesianya? Jelajah ya, jelajahi. Nah, kita klik. Nah, kita akan kemarin pakai yang ini. Semisal kemarin apa contohnya buku ya. Oh, rumah. Sekarang buku ya. Nah, kita masukkan, kita cari yang image. Nah, kita bisa langsung masukkan.
Nah, sekarang kemarin banyak kesalahan, kalian merubah ukurannya ya. Merubah ukurannya, kesalahannya adalah, nah ini kadang kalian atas ke bawah, akhirnya jadinya penyet ya, gepeng. Kemudian kalian lepaskan lagi, oh ini kurang pas, akhirnya jadi, nah ini baru gepeng ya. Nggak usah bingung, tadi kembalinya pakai apa? Undo ya, atau Ctrl Z, kita kembalikan lagi. Yang betul itu dari pojokan ya, atau diagonal. Ini tinggal kita tarik, itu pasti ukurannya akan pas. Terus untuk menghapus, dipilih dulu, terus tekan apa di keyboard? Delete. Nah, seputar itu saja ya. Untuk Google Docs bisa nggak di-download jadi Microsoft Word? Bisa kayaknya. Nanti di menu file ya. Kemudian apa? Di-download, berarti download yang Microsoft Word. Oke, kita lanjut lagi, reviewnya kurang satu lagi ya. Ini direkam ya, jadi nanti bisa kalian tonton lagi. Nah, di titik 9 lagi kita masuk ke Google Slide. Ya. Ini contohnya, kita mengedit sama seperti punyanya Microsoft, yaitu PowerPoint. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kasusnya saya hilangkan ini. Saya blok, saya hilangkan. Untuk mengetik, berarti pakai tool apa? Apakah bisa diketik ini langsung? Tidak bisa ya, harus memasukkan tool dulu ya. Namanya adalah text box. Kita klik di sini. Misalnya ini nama. Kalau mau di bawahnya berarti tekan apa? Di bawahnya enter. Ya, bisa di bawahnya kelas. Misal mau ngasih, kemarin tugasnya kan kita membuat kata-kata lagi, berarti kita tambahkan text box lagi. Kemarin kan cara belajar. Nah, jadi tidak usah bingung, tinggal tambahin. Semisal ada teks yang menumpuk seperti ini, bingung nggak? Bingung ya. Cara ngapusnya juga sama, ya. Tapi yang dipilih adalah sampai kursornya, dilihat kursornya. Kursornya bentuknya plus seperti ini. Nah, kita pilih satu text box-nya. Kemudian untuk menghapus tadi tekan delete. Untuk memindahkan geser berarti ya tanda plus lagi ya, kita geser. Oke, jadi tadi sudah sampai di yang tool text box. Nah, ini untuk memasukkan hurufnya. Kemudian hampir sama dengan Google Docs, kita juga bisa mengganti jenis hurufnya. Nah, toolnya juga pakai font, kemudian membesarkan, kemudian menebalkan, memiringkan, menggarisbawahi, mengganti warna juga, meng-highlight, mau rata kiri, kanan, tengah, dan rata kanan kiri, memberikan nomor. Nah, jadi hampir sama saja. Kemudian di Google Slide kita bisa memasukkan juga ada shape. Shape itu seperti bentuk, ada segi empat, ada lingkaran. Nah, misal kita membuat lingkarannya bisa. Nah, ada garis pun bisa. Nah, kalau garis itu lebih ke line, kalau bentuk itu ke shape. Kemudian lagi, nah, di Google Slide ini kita bisa mengganti backgroundnya. Nah, misal mau diwarna orange, nah, itu bisa seperti ini. Kalau mau dikembalikan tinggal di reset. Nah, kalau layout itu lebih ke memainkan text box yang tadi. Nah, kalau tema ini kalau kita ganti itu nanti akan mengganti semuanya. Nah, ini yang kemarin waktu kita berkolaborasi banyak keramaian ya karena temanya diganti. Sedangkan transisi, nah semisal di sini ada slide baru, kemudian perpindahan dari slide 1 slide 2 pada saat di slideshow. Nah, itu namanya transisi. Nah, jika ada animasinya. Nah, sama di Google Docs juga. Di Google Slide ini kita bisa mengundo, misal ada sesuatu yang salah pada saat kita mengerjakan.
Ketika di undo, nah tadi kan kita bikin slide baru, nah, warnanya bisa kembali lagi. Nah, untuk menu sama ya. Jadi untuk memasukkan jelas di insert. Nah, di insert kita bisa masukkan gambar, text box-nya tadi, audio, yaitu suara. Nah, video ini kita bisa mengambilnya dari YouTube, semisal pemandangan. Kita bisa memasukkan YouTube di sini. Nah, semisal kita pilih yang ini, lalu kita select. Nah, video YouTube-nya akan masuk di sini. Pada saat di play, mau memberikan tabel juga bisa, word art. Word art ini seperti font yang bagus-bagus. Animasi. Jadi animasi ini lebih ke semisal text box yang ini masuk dulu, kemudian baru masuk cara belajar, kemudian lingkarannya baru videonya. Itu bisa dianimasi. Kalau di format juga ambil sama. Nah, untuk teksnya, align-nya, rata kiri, rata kanan. Nah, untuk tabelnya, untuk garis-garisnya, itu bisa di sini juga. Pokok untuk memasukkan jelas ada di insert. Kemudian, kemarin waktu kita memasukkan gambar, nah, tetap ya di sini ada menu yang namanya Explore, sama seperti Google Docs. Explore atau bahasa Indonesianya adalah jelajahi. Nah, semisal di sini kita masukkan buku. Ya, kita ketik buku. Nah, kemudian sama di sini ada image-nya, kita ke image, kemudian tinggal kita tambahkan mana yang cocok. Nah, kita tambahkan di sini, lalu ukurannya disesuaikan. Nah, pada saat ada seperti ini kan lingkarannya jelek ya, dia ada di belakang gambarnya. Misal ingin menghapus jangan bingung, nah tinggal kita pilih sampai tanda plus seperti ini, kita pilih lingkarannya, kemudian di keyboardnya kalian silakan ditekan delete. Kemudian apakah Google Slide ini bisa di-download atau diunduh menjadi PowerPoint? Nah, adanya di menu file. Di sini download. Nah, ini kita bisa jadikan PowerPoint. Apakah bisa jadi PDF seperti Google Docs tadi? Juga bisa, tinggal dipilih saja. Oke, saya kira itu ya untuk materi di Google Slide. Jadi ada 5 materinya sudah direview. Nah, silakan dipelajari.